Senang hati dan jiwa, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Lebih sungguh lagi, kita merenungkan lagu ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwa, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah dan menguatkanku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau adalah permata hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa raga kami pada saat ini, kami mau datang di hadapan. Walaupun secara virtual Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Engkau adalah permata hati kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan.
Dan di kesempatan malam hari ini Bapa, kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu selagi masih Engkau berikan kami kesempatan. Berikanlah kami keseriusan Tuhan. Berikanlah kami hati yang benar-benar rindu, yang mau bersekutu di hadapan-Mu, sehingga kami benar-benar merasakan lawatan-Mu pada malam hari ini, lewat pujian kami, bahkan terlebih-lebih lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, saudara-saudari kami yang masih belum sempat join Tuhan, apapun yang menjadi alasan, halangan mereka, kesibukan mereka, kiranya juga Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus, ataupun mereka yang sedang kesulitan dalam jaringan, ataupun hal-hal lainnya, mari Tuhan tolong bekerja, sehingga Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun secara virtual. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan sorga. Kuasa kegelapan, kuasa si setan, si jahat, si iblis yang ingin mengganggu, yang ingin merusak ibadah kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami usir dan kami tolak. Tiada tempat mereka di tempat ini Tuhan. Bahkan mereka tidak punya kuasa mengganggu kami. Yang ada hanyalah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom. Halo. Salam, salam. Yahoo. Yahoo. Ya, luar biasa ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun secara virtual, walaupun keadaannya seperti ini, tetapi sukacita melimpah dalam kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini lagu yang memberkati saya secara pribadi, dan saya ingin juga saudara-saudari terberkati dengan lagu ini, maka dari itu kita akan nyanyikan bersama. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bait yang kedua, Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema.
Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya percaya nama yang paling indah, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah menyakiti kita, hanyalah Yesus Kristus. Kembali lagi kita naikkan satu pujian, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Maaf. Maaf ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Oke, ada sedikit kesalahan tapi nggak apa-apa ya. Saya percaya bahwa ketika kita benar-benar bersuka cita di dalam Tuhan, apapun itu kita akan pasti merasa bahagia. Jujur lagu-lagu ini, Kidung Jemaat ini benar-benar memberkati saya ya. Makanya sengaja saya bawakan pada malam hari ini. Jadi biarlah pujian ini boleh juga memberkati kita. Nah, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Kau yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan
hanya padamu Yesus, dan ku berlari pada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, ku melupakan yang di belakangmu, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oke, kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengundang hadirat-Mu, kiranya kuasa-Mu yang menerjemahkan dalam hidup kami, firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Biarlah kami dapat mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memberikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk tertuju mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Engkau yang berkata-kata dalam hidup kami. Setiap kuasa kegelapan, iblis si jahat yang mencoba mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami usir itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya menyapa kita semua, salam. Salam, salam. Masih bisa dengar suara saya? Masih bisa, Kak. Puji Tuhan. Sebelumnya ya, kalau suara saya kurang agak bagus gitu karena ada pilek sedikit. Nah, tidak apa-apa dan tidak mengurangi juga sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, mungkin ada yang kenal saya dan ada juga yang tidak. Dan saya memperkenalkan diri, nama saya Marinia Zega STH dan saat ini sedang melanjutkan ambil S2. Nah, puji Tuhan,
Biarlah Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Dan saya pelayanan sekarang ini di Kota Tanjung Pinang. Kalau pernah dengar, agak dekat Batam. Nah, demikian perkenalan. Jika mau nanti berkenalan lagi, dan boleh di chat lewat WA atau Facebook. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini ayatnya agak panjang ya, tapi tidak apa-apa karena kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berikan hati dan pikiran kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya kepada kita, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menyimaknya. Jika ada Alkitabnya juga di sana, boleh dilihat. Saya membacakannya dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita belajar pada malam hari ini, saya memberikan tema bahwa janji Tuhan bagi kehidupan Anda. Ini pada malam hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan janji. Mungkin selama ini kita mengertilah apa artinya janji ya. Kalau menurut saya, saudara yang terkasih, janji itu adalah suatu kesepakatan yang bersifat mengikat antara kedua pihak. Nah, ini janji pada malam hari ini, janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin masing-masing saudara yang terkasih, kita sudah agak mengerti bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini juga dikatakan dalam perikop Indonesia, dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hasil pembenaran. Ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan, pasti ada hasilnya. Dan dikatakan ada janji di sana. Apakah yang dimaksud dengan janji Tuhan kepada kita? Yaitu Dia memberikan kita keselamatan. Yang pertama-tama kita memperoleh keselamatan. Itu janji Tuhan. Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, Allah telah berjanji juga kepada
nenek moyang kita sebelumnya yaitu Adam dan Hawa bahwa nanti keturunannya menurunkan keselamatan bagi kita. Nah, diberikan Yesus Kristus bagi kita. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengaruniakan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Itu adalah satu-satunya janji Tuhan bagi kita. Nah, selanjutnya, apalagi janji Tuhan yang diberikan kepada kita? Yaitu kita mendapatkan pendamaian. Pendamaian dalam arti, saudara yang terkasih, kita memperoleh damai di dalam hidup kita. Kita memperoleh kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mungkin manusia tidak bisa memberikan itu, pendamaian itu bagi kita. Artinya kita didamaikan dengan Tuhan, didamaikan dengan dunia. Dan hidup kita ketika kita merasakan pendamaian di dalam Tuhan, pasti hati kita sejahtera. Kita merasakan kesejahteraan, kedamaian di dalam hidup ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, contohnya ya, kita ada masalah dengan seseorang, kalau kita tidak berdamai dengan dia, otomatis kehidupan kita tidak senang. Melihat dia saja, kita tidak senang. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan kita merasakan sukacita. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang berada di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema pada saat ini bagi kita yaitu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa itu janji? Saya sudah katakan tadi, janji. Seperti janji, contohnya ya, janji Tuhan kepada Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Abraham akan masuk ke tanah Kanaan. Dan Abraham juga menerima setiap doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Dia dikasih keturunan, sekalipun lama didapatkannya. Dan juga kepada Hana. Hana dia meminta anak kepada Tuhan, maka lambat laun Tuhan akan memberikan kepada dia. Tidak langsung, tapi dia sabar menunggu. Itulah janji Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda. Nah, saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini juga, janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa dia memberikan Yesus Kristus, maka kita sudah menerimanya saat ini. Kita sudah mendapat Yesus Kristus. Dan dia menjadi salah satu juru selamat dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, dia memberikan juga pendamaian kepada kita. Selanjutnya lagi dia memberikan kemuliaan. Kita bisa menerima kemuliaan. Bagaimana orang bisa menerima kemuliaan? Hanya satu-satunya, mengikuti Yesus. Kalau tidak mengikuti Yesus, dia tidak menerima kemuliaan itu. Dan yang paling beruntung kita dapatkan di dalam Yesus Kristus adalah mahkota kehidupan. Makanya saudara yang terkasih, kalau kita setia untuk melayani Tuhan, kalau kita setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, maka kita mendapatkan mahkota kehidupan. Apakah mahkota yang sangat luar biasa yang diberikan oleh dunia ini? Tidak. Tapi mahkota yang tidak bisa diambil dari diri kita, yaitu Tuhan yang memberikannya kepada kita. Dan saya yakin dan percaya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun sedikit kita melayani, contohnya hanya sebagai pemimpin pujian, hanya sebagai yang menyusun kursi di ibadah, atau apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan perhitungkan di dalam pelayanan. Atau kita hanya bisa menolong orang sebegitu, tidak begitu besar, tapi Tuhan memperhitungkan bagi kita. Nah, selanjutnya, itu janji Allah dalam kehidupan kita beda-beda. Beda janji Allah dalam kehidupan saya, dan beda janji Allah dalam kehidupan saudara. Kenapa? Tergantung apa yang kita minta kepada Tuhan. Tergantung apa yang sebenarnya yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Contohnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Pasti kita nantikan masa depan juga yang indah yang Tuhan siapkan. Mungkin doa-doa kita tidak dijawab hari ini, tapi Tuhan pasti memperhitungkan, Tuhan pasti melihat kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara yang terkasih,
Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga, kita berjanji kepada seseorang, kadang kita tidak menepati janji kita. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pengharapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Maka jangan sekali-kali berjanji kalau memang tidak ditepati. Sehingga orang tidak kecewa dengan yang kita janjikan. Karena janji Tuhan juga bagi kita adalah janji yang kekal. Dan kita dalam hidup ini, ketika kita berjanji, Tuhan saya mau melayanimu seumur hidup saya. Nah, itu bersifat mengikat. Mengikat dalam hal apa? Kita mengikat diri dengan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat bahwa memang benar-benar hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara yang terkasih, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dalam kitab Roma pasal 5, dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperoleh iman. Kita memperoleh janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Janji yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka kehidupan kita merasakan apa, saudara yang terkasih, dikatakan di sini, merasakan damai sejahtera. Kita merasakan damai sejahtera karena kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Orang yang tidak memiliki Yesus Kristus dalam kehidupannya tidak merasakan damai. Kenapa? Karena mereka masih merasa takut, merasa bimbang, merasa tidak seperti yang diharapkan. Nah, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti kehidupannya merasakan damai sejahtera. Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa damai, ya. Dan dikatakan selanjutnya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini janji bagi kita. Kita menerima kemuliaan Allah. Ciri-ciri orang yang dapat menerima janji Allah adalah taat dan setia kepada perintah Allah. Memang sulit, saudara yang terkasih, kalau kita katakan taat, tiba-tiba datang pencobaan, saya tidak bisa melewati semua cobaan ini. Itu kita sudah gagal. Nah, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa melewati segala sesuatunya itu. Maka itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 akan melihat bahwa masa depan kita memang diberikan oleh Tuhan. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, masa depan kita ada di dalam Tuhan, pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Makanya kita dapat menerima janji-janji Allah. Salah satunya janji Allah dalam hidup kita adalah masa depan kita ada dan tidak akan pernah hilang. Dan apa yang kita lakukan kebaikan, kebenaran, maka kita merasakan dalam kehidupan kita ada pengharapan. Contohnya kita meminta kepada Tuhan bahwa hidup kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya, maka Tuhan pasti otomatis memberikan hidup yang terbaik bagi kita. Karena dikatakan bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Dan apalagi janji Allah kepada kita, yaitu diberikannya kemuliaan. Kita mendapatkan kemuliaan dan mendapat mahkota kehidupan. Selanjutnya, saudara yang terkasih, ayat yang ketiga, kita kembali di dalam kitab Roma, pasal 5 ayat ketiga, dikatakan di sini, dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan selanjutnya dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Tapi kita mengalami yang namanya kesengsaraan, saudara yang terkasih. Tidak ada yang melayani Tuhan enak-enak saja. Atau ada pendeta enak-enak saja hidupnya. Tidak ada seperti itu, saudara yang terkasih. Semasih saya lihat, tidak ada seenaknya seperti itu pendeta. Langsung dia pangkatnya jadi tinggi, jadi pendeta, jadi S2, S3, langsung. Tidak. Tapi harus mengalami kesengsaraan dulu, menderita dulu. Nah, oleh karena itu, setelah dia tahan uji, setelah dia tekun di dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupannya, maka dihasilkan yang namanya tahan uji. Setelah dia tahan uji, dia mendapatkan pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, kalau kita mengalami hal-hal yang senantiasa membuat kita down, membuat jatuh, bahkan menderita lah menurut kita, tapi kita harus datang di hadapan Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk menguji ketekunan kita, apakah kita setia, apakah kita taat atau tidak. Nah, demikian juga kehidupan kita, saudara yang terkasih, ketika kita sudah tekun, tahan uji, dan mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, maka kita pasti otomatis mendapatkan mahkota kehidupan. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan tidak gampang, karena harus melewati dulu kerikil-kerikil, melewati dulu jalan-jalan buntu. Nah, ketika kita sudah melewati semua itu dalam kehidupan kita, maka kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Kita boleh berkata bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan saya. Selalu baik dalam kehidupan saudara. Nah, dengan demikian ketika kita memperoleh ketekunan kita, memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan, maka kita mendapat mahkota yang disediakan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya dikatakan dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, ternyata orang-orang yang mengikut Tuhan juga pasti merasakan kelemahan. Ada lemahnya. Tidak mungkin kuat terus. Pasti ada yang dilewati kesengsaraan. Dan oleh karena itu, kita bisa kuat, kita bisa melewatinya karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati untuk kita. Sebab itu, saudara yang terkasih, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, mari kita datang di hadapan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita putus asa. Karena dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 3, Amsal 16 ayat 3 dikatakan firman Tuhan, katakan demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus menyerahkan segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan, supaya terlaksana segala rencana-rencana kita. Apakah rencana kita ke depannya, apakah tujuan hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara yang terkasih? Kalau Tuhan yang memimpin kita dalam perencanaan yang kita lakukan, maka rencana yang kita pikirkan itu, yang kita lakukan itu pasti akan tergenapi. Seperti tadi saya katakan contohnya Abraham ya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak, Tuhan memberikan anak kepada dia. Dan Tuhan juga berjanji kepada dia untuk mendapatkan tanah Kanaan. Tanah perjanjian, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya mendapat berkat yang melimpah daripada Tuhan.
Oleh karena itu, apa saja rencana-rencana kita yang kita buat selama ini, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kita doakan. Sehingga rencana kita ke depannya, apapun yang kita lakukan, bisa terlaksana dengan baik. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Bagaimana bisa terlaksana segala rencana kita? Hanya dengan cara menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada manusia, contohnya ada masalah kita serahkan, biarlah manusia yang menyelesaikannya. Mungkin manusia itu tidak bisa menjamin, bisa menyelesaikan masalah kita. Kecuali kalau masuk contohnya kantor polisi, ya diselesaikan di sana. Nah, kecuali itu ya. Tapi masalah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam masa depan, dalam keuangan kita, ekonomi. Nah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya otomatis Tuhan yang bekerja dong. Otomatis Tuhan yang mengambil alih dalam setiap permasalahan atau tantangan hidup yang kita lakukan atau masa depan kita. Karena dikatakan tadi masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Karena kenapa? Karena Tuhan yang sudah melaksanakannya bagi kita. Nah, sebab itu saudara yang terkasih, kita lanjut lagi. Dalam kitab Roma tadi, Roma pasal 5 ayat yang ke-7 dan sampai yang ke-8. Katakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Nah, oleh karena Yesus Kristus, maka kita memperoleh kasih karunia. Dia rela mati untuk kita. Dikatakan di sini tidak ada orang yang rela mati, kecuali kalau dia berbuat baik. Sama contohnya kan, sama keluarga pun tidak ada mungkin yang sama orang tuanya, sama ibunya, sama keluarganya, sama anak-anaknya, tidak ada yang berani mati. Atau ada yang berkata, saya rela mati untuk kamu lah. Apalagi kalau anak-anak muda ini sama pacarnya dikatakan seperti itu. Saya rela mati untuk kamu. Mana mungkin? Tidak kan? Nah, Yesus Kristus ini sangat baik dalam hidup kita. Dia rela mati untuk kita. Nah, oleh karena itu, ketika dia rela mati untuk kita, marilah kita respon. Kita respon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dia juga melakukan keinginan kita. Ada timbal baliknya, ada feedbacknya ya. Nah, kita melakukan dulu keinginan Tuhan, Tuhan melakukan keinginan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan keinginan Tuhan, kita menuntut Tuhan harus melakukan keinginan kita. Atau Tuhan harus memberikan masa depan yang indah. Padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana mungkin? Tentu tidak kan? Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita harus melakukan kehendaknya Tuhan, melakukan keinginan Tuhan, supaya Tuhan juga mengabulkan keinginan kita, mengabulkan segala doa-doa yang kita panjatkan. Kalau contohnya kita sudah melakukan firman Tuhan, contohnya dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi sesama manusia. Kita sudah menolong sesama manusia. Tidak mungkin Tuhan hanya melihat saja, saya melihat anak ini melakukan kebaikan. Tidak. Tapi Tuhan bertindak. Pasti akan menolong, memberkati kita. Kalau kita contohnya memberkati orang lain, sedikit pun uang yang kita punya, kita kasih kepada orang lain untuk memberkati mereka, maka otomatis Tuhan yang membalas kepada kita. Bukan harus mesti orang itu harus membalas, tidak. Tapi mungkin lewat orang lain. Nah, demikianlah bahwa Tuhan itu ketika kita melakukan keinginan kehendaknya, maka dia yang melaksanakan semuanya seperti firman Tuhan yang saya katakan tadi ya, bahwa kita serahkan semua perbuatan kita kepada Tuhan, maka rencana kita akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, lanjut lagi saudara yang terkasih, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru,
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memperoleh pendamaian hanya karena Yesus Kristus, karena Dia rela mati untuk kita. Nah, kehidupan kita memperoleh kedamaian. Dan di dalam hal apa kita dapat bermegah, yaitu bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dapat bermegah karena kita memiliki Yesus Kristus. Spesial Yesus Kristus diberikan untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita, memberikan keselamatan. Apa saja yang kita dapat ketika Yesus Kristus rela mati untuk kita? Yang pertama kita dapat adalah Dia memberikan keselamatan bagi kita. Yang kedua, pendamaian apa? Dalam hal apa kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Yang ketiga, kita menerima kemuliaan Allah. Nah, tidak ada kemuliaan di dunia ini yang selama-lamanya diberikan kepada kita. Bahkan pangkat sekalipun, ya kalau ada pangkatnya, paling kalau sudah mati, hilanglah pangkatnya itu. Nah, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan itu selama-lamanya. Dan selanjutnya yang keempat, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sangat enak dong orang yang benar-benar mengikut Tuhan, tapi memang harus melewati penderitaan dulu. Harus melewati penderitaan, ada jalan buntu, ada jalan yang senantiasa harus kita lewati. Contohnya kan, kalau kita dulu mau sukses, mau jadi S1 atau S2, atau mau lanjut kuliah, kita harus melewati ujian-ujiannya. Kan seperti itu. Kalau kita hanya enak-enak saja, oh langsung saja, wow gitu. Tidak. Tapi kita harus melewatinya. Kalau di sekolah saja kita ikuti ujian, apalagi di dalam Tuhan. Nah, ujian yang kita alami di dalam Tuhan, ya ujian secara jasmani, secara rohani, bagaimana kerohanian kita diuji, bagaimana apakah kita memang benar-benar beriman dalam Tuhan, apakah kita memang benar-benar berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, kita diterpa dalam hal itu. Kadang banyak kali lah anak-anak sekarang ya, zaman sekarang, anak-anak muda sekarang ya mungkin di dalam grup ini tidak ada lah ya. Puji Tuhan. Nah, banyak sekali yang anak-anak muda kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang terpengaruh dengan pergaulan bebas, kadang menuntut gaul karib dengan orang-orang yang pelayan Tuhan. Kadang-kadang pelayan Tuhan juga bisa jatuh. Kadang-kadang pendeta juga bisa jatuh. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga. Tapi kalau sudah berjaga-jaga berserah kepada Tuhan, maka kehidupan kita otomatis terjauhkan dari hal itu. Sekalipun ada di depan kita, contohnya yang senantiasa iblis mencobai kita, nah, marilah kita mengambil hikmat di sana. Jangan terpengaruh. Berdoa kepada Tuhan jika sudah jatuh di dalam dosa atau senantiasa tidak lagi bergaul dengan Tuhan, senantiasa jadwal-jadwal doanya sudah jauh dari Tuhan. Ya, datang lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita, saudara yang terkasih. Tapi kita mungkin yang menolak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Apa tadi janji Tuhan? Katakan malam ini, tanya dalam diri saudara-saudari yang terkasih, dan saya juga mengoreksi diri kita masing-masing, apa janji Tuhan dalam hidup saya? Atau kita tidak tahu janji, mungkin selama ini kita tidak tahu janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu adalah memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena harapan-harapan itu kita minta kepada Tuhan, masa depan yang indah di dalam Tuhan, dan kehidupan yang senantiasa berkecukupan di dalam Tuhan. Nah, kita bisa mendapatkannya kalau kita meminta kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, satu lagi ayat firman Tuhan, 2
2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini agak lama ya saya membahas firman Tuhan, tetapi tidak apa-apa, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan malam hari ini. Kita baca di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini yang senantiasa Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, ketika Tuhan yang berjanji kepada kita, saudara yang terkasih, maka otomatis Tuhan memberikan janji itu bagi kita. Janjinya dalam hidup kita pada malam hari ini, dia memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Seperti judul yang saya katakan tadi, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu janji Tuhan bagi kehidupan Anda. Janji Tuhan bagi kehidupan kita. Dan mungkin ada janji Tuhan yang lain dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi, seperti contohnya tadi, janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Hana, dan mereka sudah menerima janji Allah. Dan kita pada malam hari ini yang belum menerima janji Allah dalam hidup kita, marilah kita berdoa. Kita meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan janji-janjinya kepada kita. Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Ini firman Tuhan pada malam hari ini. Katakan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kita. Dan supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau supaya kita semuanya berbalik di hadapannya, melakukan firman Tuhan. Sehingga kita memperoleh kasih karunia keselamatan yang diberikan bagi kita, mendapatkan damai sejahtera, dan mendapatkan kemuliaan serta mahkota kehidupan dalam hidup kita. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin agak lama saya berkhotbah, tapi kita percaya firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa boleh memperoleh apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap firman yang telah saya sampaikan, marilah kita ingat bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti akan menggenapi, memberikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara yang terkasih, tanya kepada Tuhan apa janji Tuhan dan apa janjimu kepada Tuhan. Mungkin ada sebagian yang tidak tahu janjinya kepada Tuhan atau lupa janjinya kepada Tuhan atau bagaimana, tapi harus percaya bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya bagi hidup saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan oleh karena itu, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan sehingga masa depan kita masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan dan tidak mengecewakan. Mungkin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh janji-janji-Mu. Engkau memberikan masa depan yang indah, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kami sekalipun orang-orang yang mengikuti Engkau, yang percaya kepadamu, Engkau memberikan keselamatan bagi kami, Engkau memberikan damai sejahtera, dan kami menerima kemuliaan-Mu serta mahkota kehidupan yang Kau berikan. Sehingga kami anak-anak-Mu benar-benar anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kami memperoleh janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Halo, mana pemimpin pujiannya? Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Kiranya kita bukan hanya sekedar pendengar ya, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah,
Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita masuk di doa syafaat, kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Lagu tadi, Kau yang terbaik. Ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dinami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau yang terbaik bagiku. Kita mengulang lagu ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati, sama-sama kembalikan tangan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dinami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang dinami, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oke, kepada hambanya yang memimpin doa syafaat, saya persilakan. Ya, baik. Shalom, selamat malam. Masih ada sukacita? Amin. Salam, Amin. selamat malam. Ya, sebelumnya karena saudari kita Agustina ada halangan, maka saya akan menggantikannya untuk memimpin kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kalau memang ada pokok-pokok doa dari teman-teman yang mau didoakan pada malam hari ini, dipersilakan. Bagaimana, ada dari teman-teman yang lain? Halo, ada. Ya, halo, Bang. Selamat. Shalom. Ya. Sebelumnya terima kasih buat firman Tuhannya Ibu Jega, sangat memberkati sekali. Saya minta dukungan doa teman-teman. Dari kemarin udah 4 hari ini mama saya sedang sakit. Sakitnya itu ya parah. Dan minta dukungan doa kepada teman-teman NYG supaya mama saya ini cepat pulih.
pulih Amin. dan namanya ya berat rasanya kalau untuk mama yang sakit. Itu aja dari saya. Oke, baik Bang, terima kasih. Kita percaya Tuhan pasti memberikan pemulihan yang luar biasa untuk Mama ya. Semoga cepat sehat, pulih seperti semula. Oke, dari teman-teman yang ya terima kasih. Dari teman-teman yang lain masih ada? Oke, baik Kak Yolan, Kak Time. Masih ada? Ada Kak, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Ya, dipersilakan. Minta maaf dulu ya karena soalnya juga baru jarang join ini. Memang selama ini udah pernah gabung tapi selama karena banyak kesibukan, apalagi baru dikasih HP sekarang di tempat internship. Sekarang saya di Kepulauan Nias, saya prakteknya di Nias. Dan saya minta dukungan doa dari teman-teman atau kakak-kakak yang sudah senior di dalam ini, yang menjadi pergumulan saya karena saya di tempat internship selama 1 tahun. Dan saya minta dukungan doa supaya bisa saya melewatinya sehingga saya bisa wisuda tahun 2023 nanti. Amin. Karena banyak sekali beban pikiran, uang kuliah juga masih belum selesai saya bayar. Dan saya juga minta dukungan doa dari teman-teman, dari kakak-kakak juga. Adik saya juga lagi mau praktek juga dan ujian mereka buat RPP aku ada perkuliahan. Suaranya hilang. Itu aja Kak. Itu aja Kak, terima kasih. Iya, tolong sekali lagi. Yang terakhir tadi suaranya hilang. Nggak kedengaran. Saya minta juga dukungan dari kakak-kakak untuk adik saya ini dia juga lagi kuliah. Bulan 11 ini kalau nggak salah dia diutus juga, tapi nggak tahu di mana nanti diutus karena uang kuliahnya juga belum bayar. Kami juga ini berdua kuliah ini masih kesusahan. Nah, keluarga juga sedang sakit, tapi saya minta dukungan doa supaya cepat sembuh. Dan satu lagi juga, saya ini di tempat pastorin, saya tinggal sama Pak Pendeta saya, Bapak Gembala saya, saya prakteknya di gereja AFY di Nias. Terus saya juga minta dukungan doa, istri Bapak Gembala, Bapak Pendeta saya itu masih kurang sehat, dan saya minta dukungan doa supaya cepat pulih. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Dari teman yang lain? Kalau tidak ada, kita akan memulaikan doa syafaat kita. Masih ada? Kok pada hening? Masih ada sukacita kan? Haleluya. Amin. Iya. Bagaimana teman-teman, masih ada? Oke, mungkin saya kira nggak ada ya, cukup itu. Baik, nanti saya akan memimpin kita di sini untuk doa syafaat kita, dan mungkin kita sudah dengar ya permohonan keluhan dari teman-teman, saudara, abang, adik kita. Jadi nanti kita sama-sama membantu dalam doa untuk bisa berdoa bersama-sama. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan pada kesempatan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau tanamkan ia di dalam hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkannya dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami anak-anak muda ini tidak menjadi pendengar, dan melainkan kami juga bisa Tuhan sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati kami, dan supaya Tuhan juga kami bisa menempati janji-janji kami terhadap Engkau, dan begitu juga dengan sesama kami, supaya kami dapat memperoleh kedamaian yang dari Engkau. Buat hambanya yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa lagi, Engkau beri dia kesehatan, kekuatan, dan terlebih Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam studi, dimanapun dia berada, Tuhan, Engkau selalu menolong dan menopang kehidupannya. Biarlah Tuhan selalu memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berilah telinga yang lembut Tuhan untuk mendengarkan setiap doa-doa kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Nias, di Indonesia, dan seluruh dunia Tuhan, dimanapun para hamba-hambamu Tuhan, yang telah Engkau tepati, yang telah Engkau tugaskan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka. Berilah mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, supaya Tuhan mereka bisa melayani Engkau, dan dapat juga Tuhan melalui pelayanan mereka dimanapun mereka berada, ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, buat para pemimpin kami Tuhan, baik dari pusat sampai ke desa-desa Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka. Berilah mereka kepemimpinan yang baik Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini bisa hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa, khususnya Pulau Nias kami tercinta. Tuhan, pada saat ini ada banyak hal yang terjadi, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati, Engkau pulihkan Tuhan Yesus, supaya kami semuanya di dalam Engkau Tuhan selalu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara atau abang kami Damai Zai, khususnya buat mama yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, dan juga buat saudara kami April Zega, dan begitu juga buat mama yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, orang tua kami pada saat ini yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah tubuh mereka Tuhan, Engkau berikan pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami mohon mukjizat-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan orang tua kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apapun yang terjadi itu yang berasal dari Engkau, maka tidak ada masalah, tidak ada penyakit yang tidak akan sembuh. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kepadamu buat orang tua kami, Engkau berkati mereka, dari orang tua kami, saudara Damai dan Bang April Zega. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka pemulihan, terlebih umur yang panjang berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Karena orang tua kami masih membutuhkan Tuhan. Kami masih membutuhkan dalam kehidupan kami untuk membimbing dan mengarahkan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, Engkau berkati pelayanan Bang Damai. Engkau selalu menolong dan memberi dia kepintaran yang dari Engkau Tuhan. Berilah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu bercampur tangan di setiap kegiatan dalam pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat Bang Faasehi yang dimana pada saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit juga. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jamah, Engkau berilah kesehatan pemulihan Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa itu
sakit penyakit yang dirasakan pada saat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan pemulihan, supaya Tuhan kami selalu senantiasa bersukacita di dalam Engkau, dan supaya kami juga nanti Tuhan ke depan masa-masa yang akan datang Tuhan kami bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya dimanapun dia berada. Berilah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus, biarlah melalui anak-Mu ini Tuhan ada banyak jiwa-jiwa juga yang terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa, kami berdoa buat saudara kami Yolandi Lau Tuhan, dan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus Engkau berkati, dalam studi Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Engkau tahu apa pergumulan pada saat ini. Engkau tahu apa permohonan pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar Engkau selalu menolong dan menopang kehidupannya Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan Tuhan Yesus. Dan begitu juga pun dalam pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Dan begitu juga Tuhan, buat orang tua kami dari saudara Yolan dan saudara-saudari mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka, supaya Tuhan kami selalu senantiasa mendengarkan kabar sesama kami dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak, kami berdoa buat saudara kami Delianus. Tuhan Yesus, di mana pada saat ini Engkau telah mempercayakan untuk melayani atau praktek di sebuah gereja. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau pakailah anak-Mu ini dengan luar biasa lagi Tuhan. Supaya melalui anak-Mu ini juga Tuhan, ada banyak-banyak jiwa yang terpanggil untuk memuji dan memuliakan Bapa di atas tata kerajaan surga. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan dan kepintaran Tuhan Yesus. Berilah hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan. Segala pergumulan pada saat ini Tuhan, dan terlebih dalam kebutuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan, baik yang dimakan maupun yang diminum, dan terlebih kebutuhan Tuhan Yesus untuk perkuliahan atau dalam studinya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami mohon kepadamu juga Tuhan, buat istri dari hamba Tuhan, yang dari gereja Delianus ini Tuhan, pada saat ini mengalami sakit juga. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Biarlah dengan campur tangan-Mu, biarlah jemah tangan-Mu Tuhan, ada pemulihan yang dari Engkau. Dan kami selalu senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak, kami berdoa Tuhan, buat adiknya dari Delianus, di mana pada saat ini juga Tuhan, atau bulan depan akan melakukan praktek. Kami mohon kepadamu Tuhan, dimanapun nanti dia ditugaskan, dimanapun nanti dia ditepati, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada saatnya. Dan Engkau selalu menolong dan memberi kesehatan, kekuatan, dan kepintaran dari Engkau Tuhan Yesus. Segala kebutuhan yang dibutuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah saudara kami ini juga Tuhan mengalami sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak buat kami anak-anak-Mu yang sudah join pada malam hari ini, bahkan yang belum join, khususnya komunitas Nias Youth Generation. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui komunitas kami ini, Tuhan Yesus, anak-anak muda Tuhan, bisa selalu senantiasa setia dan menempati janji untuk melayani Engkau. Engkau pakai kami dengan luar biasa lagi Tuhan. Terlebih Tuhan, para pengurus kami, baik ketua kami, dan pengurus-pengurus lain, bahkan di komsel-komsel, Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Berilah mereka suatu sepikir, berilah mereka kebersamaan Tuhan Yesus, supaya Tuhan mereka bisa memimpin komunitas kami ini dengan sesuai dengan kehendak Bapa di atas tata kerajaan surga. Tuhan Yesus, dan begitu juga Tuhan, setiap kegiatan, rencana yang sudah direncanakan Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau berkati, supaya bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, orang tua kami yang masih ada, berilah mereka kesehatan Tuhan, berilah mereka kepintaran, dan terlebih-lebih umur yang panjang Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Karena kami anak-anak-Mu masih membutuhkan orang tua Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Maka dari itu Tuhan, walaupun kami telah berpisah-pisah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyatukan kami dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa. Inilah kehidupan kami.
inilah setiap permohonan kami Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan ada banyak pergumulan kami yang tidak kami bilang pada saat ini, tetapi kami percaya Tuhan yang lebih tahu. Dari itu Tuhan, Engkau selalu menolong dan menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu senantiasa anak-anak muda Yes Youth Generation ini mengalami sukacita, bahkan mukjizat yang dari Engkau nyata dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Berkatilah setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan. Berkatilah setiap studi saudara-saudari Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu senantiasa Tuhan mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah melalui diri anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Saya persilakan